Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pilah dimanapun sahabat Pilah berada. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali ya dalam keadaan sehat walafiat, tentunya itu harapan kami semua di sini di Panji Islam Media. Sahabat Pilah dimanapun sahabat Pilah berada, tentunya sahabat masih mengenal ya atau mengenang salah satu cuplikan film tadi ya di awal yang heboh kalau nggak salah itu di tahun 2012, yakni tentang Armageddon atau hari terakhir bilang gitu ya. Nah, sebetulnya kalau berbicara tentang hari terakhir atau hari kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah banyak memberi tanda-tandanya, memberikan ciri-cirinya. Namun tepatnya datangnya kapan hari kiamat itu tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Begitupun baginda Nabi Muhammad SAW tidak pernah tahu kapan hari kiamat itu datang. Yang jelas hari kiamat atau hari terakhir itu pasti akan datang, karena itu merupakan bagian daripada rukun iman yang kelima, iman kepada hari kiamat. Lalu seperti apa kita mengetahui hari kiamat tersebut? Melalui tanda-tandanya kita bisa mengetahui kapan kira-kira hari kiamat itu akan hadir, hari kiamat itu akan datang. Ada dua tanda yang kita bisa ketahui bersama, kita bisa lihat dalam keadaan saat ini, yakni alamatus sugra atau alamat tanda yang masih kecil dan masih ada tenggang waktu, dan alamatul kubra, tanda yang sudah nampak di depan mata dan sudah tidak ada lagi kesempatan kita untuk bertaubat di dalamnya. Ini yang perlu kita ketahui sebagai umat muslim. Untuk apa? Untuk bersiap, menyiapkan diri kita, menyiapkan iman kita, menyiapkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja alamat sugro atau alamat tanda ataupun tanda-tanda kiamat kecil yang masih ada waktunya? Yang pertama, aduh maaf, agak batuk ya. Kalau kemarin masih terserang agak sedikit pilek, sekarang tinggal batuknya sahabat. Mudah-mudahan doa dari sahabat bisa memberikan kesehatan kepada saya khususnya ya, dan kepada semua sahabat-sahabat yang kebetulan pada saat ini sedang diuji oleh Allah berupa ujian sakit. Kita lanjut sahabat. Alamatus sugro atau alamat atau tanda kiamat kecil ya, atau tanda kiamat yang masih ada tenggang waktunya, itu yang pertama adalah apabila ilmu sudah diangkat oleh Allah. Yang pertama. Maksudnya bagaimana? Maksudnya sudah banyak para alim ulama di muka bumi ini yang diwafatkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah sudah terjadi? Sedang terjadi. Bagaimana kita bisa melihat Ustadz Arifin Ilham almarhum, Ustadz Kiai Haji Jainuddin MZ almarhum, Ustadz UJ ya almarhum, masih banyak ustadz-ustadz yang lain, guru-guru yang lain yang telah meninggal, yang telah wafat meninggalkan kita semua. Terakhir ada Syekh Ali Jabir almarhum ya, dan masih banyak pula guru-guru kita, kiai-kiai kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan salah satu tanda
di mana dikatakan apabila ilmu sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Lalu yang kedua bagaimana? Tanda yang kedua adalah idza waladatin amadatu rabbataha. Apa maksudnya itu? Apabila budak sudah melahirkan tuannya. Kok bisa seorang budak melahirkan tuannya? Apa definisinya? Apa maksudnya? Maksudnya adalah apabila anak sudah menjadikan orang tua sebagai pembantu mereka. Banyak sekarang terjadi ketika anak itu kaya, ketika anak itu sukses, melupakan orang tuanya. Bahkan orang tuanya dijadikan sebagai pembantu di dalam keluarganya. Namun berbeda ketika anak itu sedang terpuruk, orang tua pasti akan ada di sampingnya. Dan apakah ini ada saat ini? Tanda yang ini? Ada. Banyak. Berarti ini merupakan tanda-tanda dari Allah. Hari kiamat ini akan datang. Lalu selanjutnya apa? Selanjutnya adalah munculnya fitnah yang bergelombang. Munculnya fitnah yang terus-menerus. Belum selesai tentang ini, muncul lagi. Belum selesai fitnah satu, muncul lagi fitnah yang lain. Belum selesai lagi penghujat satu, muncul lagi penghujat yang lain. Ini merupakan salah satu tanda yang Allah sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW mengenai hari kiamat itu akan datang. Selanjutnya apa yang dimaksud dengan alamatus sugra? Ada yang dinamakan sulit kita membedakan mana laki-laki dan mana perempuan. Terbuktikah pada zaman sekarang? Terbukti. Kita bisa melihat ya, ada namanya transgender. Di belakang terlihat seperti perempuan yang cantik, ayu, molek, denok, segala macam. Tapi pas kita samperin, laki-laki. Ketika dilihat daripada perawakannya gagah, ya, tegap, tinggi, tapi ketika diajak berbicara melambai kayak perempuan. Apakah ada di zaman sekarang? Ada tentunya. Bisakah kita menemuinya zaman sekarang? Bisa. Banyak. Gitu loh. Dan ini adalah salah satu tanda-tanda, dikatakan tanda alamatus sugra, hari kiamat itu akan datang. Namun yang sering kita lupakan adalah alamatul kubra fin nafsi. Kenapa? Alamat atau tanda hari kiamat besar untuk diri kita sendiri. Apa itu? Kematian atau mati. Pernah disinggung di video sebelumnya, dahsyatnya sakaratul maut. Nah, itu adalah salah satu tanda kiamat kubro terhadap dirinya masing-masing. Lantas apa yang menjadikan tanda-tanda kiamat kubro? Ya. Yang dalam artian bahwa tanda kiamat ini sudah di depan mata gitu loh. Sudah tidak ada waktu lagi. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda dalam salah satu hadis Sahih Bukhari di dalam kitabnya Ar-Raqaiq, ya. Ar-Raqaiq jilid 11 nomor 352, dan Sahih Muslim dalam kitab Al-Liman bab Az-Zamanul Ladzi Yuqbalu Fihi Al-Liman juz 2 nomor 194 Sarah Nawawi, dan Sahih Bukhari dalam kitab Al-Fitan 13
halaman nomor 81 sampai 82. Apa yang dikatakan baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadis tersebut? La taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat, kata Nabi Muhammad SAW, hatta tatlu as-samshi minal maghribiha, sampai sehingga matahari terbit dari arah barat. Fa idza tala'at wara'an nas, jika ya lalu manusia menyaksikannya. Jadi tidak akan datang hari kiamat itu kecuali matahari telah terbit dari arah barat dan manusia menyaksikannya. Amanu ma'una fadzalika hina la yanfa'u. Pada hari itu ya semuanya akan beriman. Jadi dalam hadis ini dikatakan ketika matahari terbit dari barat, semua orang berlomba-lomba untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tidaklah bermanfaat keimanannya tersebut karena telah tertutup. Kenapa tidak bermanfaat? Ya karena udah ditutup pintu taubatnya, gitu loh. Kecuali orang yang telah beriman sebelumnya, ya, atau dia mengusahakan kebaikan di dalam imannya sebelum kejadian ini, sebelum datangnya hari kiamat atau sebelum datangnya matahari muncul dari arah barat, gitu loh. Jadi kalau sudah ada muncul matahari dari arah barat, orang mau berlomba-lomba bersyahadat dan beriman kepada Allah juga percuma, gitu loh. Makanya kita sebagai muslim wajib untuk mengimani dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua apa? Munculnya Dajjal. Dajjal ini pendusta. Pendusta apa? Pemelintir ayat, pendusta agama. Apakah hari ini sudah terjadi? Apakah hari ini sudah ada? Sudah banyak nampak di depan kita. Bagaimana ayat-ayat Al-Quran dipelintir, bagaimana hadis-hadis Nabi dipelintir. Untuk apa? Untuk menyesatkan. Lantas apakah Dajjal ini hanya muncul saat ini saja? Tidak. Pada zaman baginda Nabi Muhammad SAW juga sudah pada muncul Dajjal-Dajjalnya. Namun ada Dajjal kecil dan ada Dajjal besar. Dajjal kecil itu muncul pada zaman para nabi. Siapa yang Dajjal muncul pada zaman Nabi Muhammad SAW? Contohnya ya, Aswad al-Wadhi dari Yaman. Terus ada lagi Musailamah ya, Musailamah al-Kadzab dari Yamamah, sama Ibnu Sayyad dari Madinah. Ini merupakan Dajjal-Dajjal klasteri atau Dajjal-Dajjal kecil yang muncul ketika para Nabi Muhammad SAW. Apakah pada zaman sahabat ada? Ada, gitu loh. Lalu Dajjal yang besarnya itu dalam yang nyata menjadikan dunia ini dalam pengakuan atau kuasanya selama 40 hari di sana. Ada dalam Sahih Bukhari nomor 7130 dalam kitab Fathul Bari ya. Seperti itu. Apa yang dikatakan Dajjal sesungguhnya? Dajjal yang sesungguhnya adalah bunyi hadisnya dari Hudzaifah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang Dajjal. Apa itu Dajjal? Dajjal itu dia membawa air di tangan satu
dan membawa api di tangan yang lain. Ketika dia disangkakan air, maka sesungguhnya itu adalah api. Namun sebaliknya, ketika itu disangkakan api, melainkan itu adalah air. Nah, di sini bukti bahwa Dajjal datang dengan tipu daya. Itu loh. Ini Dajjal. Lalu yang ketiga apa? Ketika tanda hari kiamat sudah di depan mata, turunnya Nabi Isa alaihissalam yang kedua kali di muka bumi. Untuk apa? Sebagian hadis mengatakan bahwa Nabi Isa datang ke muka bumi kedua kalinya untuk mematahkan salib, untuk membunuh babi-babi. Namun Nabi Isa datang kedua kalinya tidak membawa syariat baru, tapi meluruskan syariat baginda Nabi Muhammad SAW yang telah diselewengkan oleh umatnya. Sehingga Nabi Isa alaihissalam ketika turun kedua kali di muka bumi ini menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW dan menggenapi apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang yang bernyawa pasti akan merasakan mati atau meninggal. Lalu selanjutnya adalah munculnya dukhan. Dukhan ini adalah awan gelap selama, sebagian riwayat menyatakan ada selama 40, enggak tahu ini 40 hari, apakah 40 tahun, apakah 40 bulan, ya. Dukhan, awan gelap, awan mendung. Ada di dalam mana? Ada dalam surah Ad-Dukhan ayat 10, ya. Alhamdulillah. Sahabat nanti bisa belajar di sana, menggali lagi. Terakhir, Allah setelah semuanya diratakan, semuanya meninggal, semuanya kembali kepada Allah, Allah meniupkan angin sejuk melalui sangkakala Nabi Israfil untuk membangkitkan semua makhluk hidup di kuburnya masing-masing. Ini yang kita petik pelajaran daripada tanda-tanda hari kiamat. Jadi, apakah mengetahui kapan tepatnya hari kiamat? Wallahu a'lam. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan tiba hari kiamat tersebut. Namun melalui tanda-tandanya kita bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kiamat. Mudah-mudahan ini ada guna dan manfaat. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Insyaallah nanti kita ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.